Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lumayan cukup banyak ya pesertanya, maka kita mulai saja. Untuk pertemuan sekarang yang akan Ibu jelaskan itu adalah aritmia ya. Kalau untuk gambaran EKG-nya kan sudah pernah dijelaskan di KMB. Jadi di sini Ibu lebih fokus untuk menjelaskan ke arah aritmianya. PPT-nya sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah terlihat. Ya, kita mulai untuk pertemuan hari ini, yaitu yang akan dibahas adalah aritmia. Kalau dijelaskan apa itu aritmia secara pengertian, aritmia itu adalah adanya perubahan impuls listrik ya, yang menyebabkan abnormalitas irama jantung, kecepatan, dan bentuk gelombang irama jantung. Nah, akibat dari aritmia tersebut ini bisa mengakibatkan adanya gangguan pada pembentukan infus ataupun ada gangguan pada penghantaran infus. Kan kita lihat bagaimana kondisi kelistrikan jantung ya dalam kondisi yang normal. Di sini kita ilustrasikan ada sebuah jantung ya. Nah, di sini digambarkan jantung ini terdiri dari 4 ruangan, ada atrium kanan dan kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan kiri. Nah, ini untuk kelistrikannya dimulai di titik namanya adalah S anode ya. Ini harus diingat ya, kalau kita ingin memahami kelistrikan jantung, bagaimana alur dari penghantaran impuls listrik di jantung. Nah, ini adalah tahapan siklus konduksinya. S anode itu adanya di atas atrium. A venode itu antara atrium dan ventrikel. Nah, kalau sudah lengkap sampai ke berkas Purkinje itu terjadi kontraksi pada jantung. Nah, biasanya setelah jantung mengalami kontraksi akan diakhiri dengan depolarisasi.
Nah, ini tolong diperhatikan karena nanti akan dikaitkan dengan gambaran di irama EKG. Nah, defleksi itu berarti lurus ya, tidak ada ini, tidak ada defleksi. Nah, kalau misalnya ada perambatan infus di SA node, itu biasanya ada kontraksi di atrium. Nah, gambaran EKG-nya adalah gelombang P ya, itu yang harus diingat. Berkas his atau bandal his ya. Dari gelombang P, kemudian nanti akan muncul gelombang QRS kompleks. Nah, ini harus masuk dulu si gelombang listriknya sampai dia masuk ke dinding ventrikelnya. Ya, jadi kompleks QRS itu hasil dari perambatan impuls listrik dari berkas his kemudian dialirkan ke dinding ventrikel. Itu akan membentuk gelombang QRS kompleks. Nah, tadi yang sudah Ibu sebutkan, dijelaskan, setelah proses depolarisasi akan diikuti dengan proses setelah proses repolarisasi akan diikuti oleh proses depolarisasi, yaitu akan membentuk gelombang T. Nah, ini adalah gambarannya ya. Kenapa gambaran pada saat kita merekam di EKG ada gelombang P, ada gelombang QRS kompleks, ada gelombang T ya. Kalau gelombang Q itu kadang ada, kadang tidak ada ya. Nah, untuk gelombang P, Ibu ulangi lagi, ini adalah hasil dari ini kan impuls asalnya dari SA node. Impuls dari SA node tersebut akan mengkontraksikan atrium kanan dan atrium kiri. Sehingga muncullah adalah gelombang P. Nah, dari SA node, si impuls listrik tersebut akan dialirkan menuju ke AP node. Ya, dari AP node kemudian ini AP node ya, sampai yang titik ini dari AP node kemudian akan dialirkan ke berkas his. Nah, disinilah kita akan mulai adanya gelombang QRS kompleks. Ya, dari berkas his dialirkan ke Purkinje, berkas Purkinje, baik itu yang kanan dan yang kiri. Kemudian hasil dari perambatan infus listrik tersebut akan mengkontraksikan ventrikel pada jantung sehingga muncullah gelombang QRS kompleks. Ini merupakan hasil dari repolarisasi
Repolarisasi itu kalau diistilahkan hasil dari kontraksi pada bagian jantung. Kan jantung itu selain berkontraksi, dia juga ada berelaksasi. Nah, saat berelaksasi itu dinamakan depolarisasi ya. Nah, biasanya setelah repolarisasi, kemudian depolarisasi pada irama EKG akan menghasilkan bentuk iramanya itu adalah gelombang T. Ini adalah gambaran normal pada sinus ritme pada irama jantung yang normal ya. Sorry, kita skip sampai yang tadi ya. Jadi kalau ditanya pacemaker utama dari jantung itu adalah SA node ya. Yang kedua itu adalah AV node. Jadi AV node juga bisa sebagai cadangan ya kalau terjadi masalah di SA node. Ini udah ya. Ini tadi udah ya. Jadi secara gambarannya seperti itu ya yang harus kalian pahami. Bagaimana impuls listrik pada bagian jantung itu dimulai dari SA node, kemudian ke AV node, dari AV node ke berkasis, kemudian ke serabut Purkinje. Nah, nanti pada gambaran EKG, irama jantung EKG-nya, nah SA node dia mengkontraksikan atrium, itu akan membentuk gelombang P. Nah, dari berkasis kemudian dialirkan atau merambat ke serabut Purkinje sampai ke dinding ventrikel, itu akan membentuk gelombang QRS kompleks. Nah, setelah itu akan diikuti dengan proses depolarisasi yang akan membentuk gelombang T ya. Itu untuk kesimpulan bagaimana kelistrikan pada jantung. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas adalah untuk menentukan apakah irama jantung yang pada saat kita melihat di EKG ya, apakah mengalami aritmia atau tidak ya. Nah, kita patokannya adalah melihat gelombang QRS kompleks dulu. Tadi kan sudah dijelaskan QRS kompleks itu adalah hasil perambatan infus yang berasal dari berkasis, kemudian merambat ke serabut Purkinje kiri dan kanan, kemudian dia akan mengkontraksi ventrikel. Itu akan membentuk gelombang QRS kompleks. Nah, yang kita lihat kalau kita ingin menentukan apakah si irama jantung itu mengalami aritmia, gangguan pada irama atau tidak, lihat IRS kompleksnya dulu. Apakah dia bersifat reguler ataupun non reguler. Ya, sama bentuknya reguler antara QRS yang satu dengan QRS yang selanjutnya. Nah, kalau tidak sama, ini bisa jadi masalahnya itu adalah ke atrial flutter, arterial fibrilisasi, ataupun ke arah ventricle fibrilisasi, ataupun ke arah AP block. Kalau gambaran QRS kompleksnya tidak reguler. Tapi kalau gambaran QRS kompleksnya sama atau reguler, nah sekarang kita lihat apakah QRS kompleksnya itu dia itu narrow itu melebar ya, menyempit, narrow itu menyempit atau wide melebar ya. Kalau menyempit, nah sekarang kita cari tahu dulu apakah melebar atau menyempit. Kalau menyempit narrow itu biasanya diakibatkan adanya
pembentukan impulsnya itu adanya di supraventrikular. Nah, kalau menyempit biasanya adanya di arterioventrikular. Nah, setelah kita melihat apakah QRS kompleksnya menyempit atau melebar, sekarang kita lihat apakah si gelombang QRS kompleks ini didahului oleh P atau tidak. Kalau dia selalu berirama ya, selalu berhubungan antara P dengan QRS kompleks, selalu ada relationship-nya. Nah, ini kita namakan sinus rhythm. Sinus rhythm itu berarti irama EKG pada kondisi yang normal. Pembangkitnya itu berasal dari SA node. Tetapi kalau misalnya si QRS kompleksnya itu misalnya tidak didahului oleh dengan P atau bersifat inkonstan, ada atau tidak ya, tidak didahului dengan P gelombang P. Nah, kita bisa mengartikan bisa jadi irama jantung yang kita baca itu bisa ventricle tachycardy ataupun AP block. Ya, ini untuk algoritmanya, untuk sebagai patokannya, untuk menentukan apa jenis irama yang kita lihat kalau kita melihat di gambaran EKG-nya. Jadi yang sebagai patokan awal adalah lihat QRS kompleksnya, ada atau tidak, reguler, bersifat reguler atau tidak irreguler. Kalau reguler berarti kita sekarang melihat ke apakah melebar atau menyempit. Kalau menyempit bisa gelombangnya diakibatkan di supraventrikular. Kalau dia melebar berarti si gelombangnya itu si titik pembangkit listriknya itu berasal dari ventrikular ya. Kemudian apakah si gelombang P itu selalu mengikuti QRS kompleks? Karena pada irama jantung yang normal gelombang P selalu diikuti oleh QRS kompleks. Kalau misalnya QRS kompleksnya tersendiri, ini bisa jadi apakah ke arah ventricle tachycardy ataukah ke arterioventricle block. Ya, itu untuk menentukan aritmia atau tidaknya kalau kita melihat irama jantung. Ini adalah faktor-faktor penyebab aritmia. Jadi beberapa kondisi bisa mengakibatkan aritmia pada pasien. Yang pertama bisa diakibatkan karena hipoksia. Hipoksia itu berarti tubuh kekurangan oksigen. Dampaknya bisa mengakibatkan gangguan pada irama jantung. Iskemia berarti ini sebenarnya intinya akibat tubuh kekurangan oksigen. Dari iskemia dampak lanjutnya bisa menjadi hipoksia ya. Kemudian anoksia, sama sekali tidak ada oksigen di dalam tubuh ya. Jadi tubuh itu kekurangan oksigen. Ada stimulus simpatis ya. Jadi saraf simpatisnya yang lebih dominan. Ada gangguan elektrolit, jadi gangguan elektrolit juga yang harus kalian pahami, itu juga bisa mengakibatkan adanya atau penyebab dari aritmia. Punten itu siapa ya? Di mute dulu. Setelah gangguan ini, gangguan elektrolit, bisa juga akibat dari efek obat, contohnya pada yang overdosis ya, itu bisa mengakibatkan aritmia. Atau kondisi bradikardi, detak jantungnya lambat, atau kondisi akibat dari hipertrofi jantung. Jadi jantungnya mengalami pembengkakan, mengalami perbesaran. Itu juga bisa mengakibatkan aritmia. Nah, ini adalah manifestasi klinis akibat dari dampak aritmia pada pasiennya ya. Kalau kita lihat, pasien yang mengalami aritmia itu biasanya ansietas, cemas, gelisah, vertigo, sinkop ya, pingsan, kemudian tampak lelah, mudah capek. Kemudian kalau kita kaji, kita lihat pada pemeriksaan nadinya biasanya mengalami palpitasi. Dadanya berdebar. Kalau misalnya kita tanya secara pengkajian secara subjektif, biasanya pasien mengatakan dia merasa jantungnya berdebar-debar ya pada saat kita kaji cepat ya si nadinya tersebut. Kemudian nyeri dada dan adanya tanda dan gejala gangguan hipoperfungsi seperti dyspnea ataupun akral dingin. Ini adalah tanda dan gejala pada pasien yang mengalami aritmia. Ada beberapa aritmia, jadi tidak semua aritmia itu mengancam nyawa. Tapi kalau yang 4 ini yang harus diwaspadai. Kalau misalnya berlangsungnya lama, tidak mendapatkan penanganan, ini bisa mengakibatkan kematian. Jenis aritmia yang bisa mengakibatkan kematian yaitu adalah ventricle fibrilisasi,
Ini mohon maaf salah tulis ya. Ventricle tachycardy, bukan trasikardi ya. Ventricle tachycardy tanpa nadi. Jadi kalau kita lihat di gambaran EKG-nya ada irama jantungnya, tapi kalau kita cek ternyata nadinya tidak terdeteksi ya. Kemudian pulseless electric activity ya, itu juga jadi pada saat kita lihat di kalau ini nanti gambarannya berbeda ya, ventricle tachycardy. Nah, kalau pulseless electricity activity itu, jadi pada saat kita lihat di monitor itu terlihat ya, terlihat ada irama listriknya, ada irama EKG-nya, tetapi pada saat kita cek di nadinya tidak ada. Kemudian asistol itu berarti di monitor juga flat ya, tidak ada irama jantungnya, kemudian pada saat kita mengecek nadi juga tidak ada. Ini adalah kondisi dari aritmia yang bisa mengancam nyawa. Nah, supaya kita bisa tahu apakah ini irama jantungnya yang bersifat aritmia atau tidak, tadi yang sudah Ibu sedikitnya tadi pas awal sudah mereview dulu ya bagaimana irama jantung normal. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana irama jantung normal atau kita namakan sinus rhythm, supaya kita bisa membedakan ini irama jantung yang normal, ini irama jantung yang abnormal atau aritmia. Kita bahas satu-satu. Ini adalah irama jantung yang normal, kita namakan irama sinus ataupun sinus rhythm. Nah, kalau kita menemukan, misalnya ada istilahnya ada sinus, artinya si impuls listriknya itu berasal dari S anode. Ya, kalau ada sinus, berarti si impuls listriknya itu, si pembentukannya itu adanya di S anode. Nah, kita namakan sinus rhythm kalau iramanya teratur. Maaf. Nah, ini lihat. Gelombang R ke R selanjutnya ini sama. Jadi kita pakai kertas ya. Kemudian kita ukur dari ini ke sini, kemudian kita bandingkan ke gelombang irama jantung selanjutnya. Ini sama. Ya, sama lebarnya. Kita namakan itu adalah sinus rhythm. Iramanya bersifat teratur. Dan gelombangnya atau frekuensinya, tekan nadinya, kalau kita hitung biasanya kalau kita lihat dari monitor kadang langsung tersedia ya nadinya berapa kali per menit ya. Nah, kalau kita misalnya ingin menghitung dari gambaran EKG juga kita bisa lihat dari berapa banyak kotak besarnya. Kalau kita acuannya adalah kotak besar, itu biasanya 300 dibagi jumlah kotak besar. Ini contohnya ada 3 kotak besar. 3 lebih ya, 3,25 lah. Jadi 300 dibagi 3,25. Ini masih berada di frekuensi 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ini dikatakan iramanya adalah sinus ya. Jadi irama sinusnya itu si gelombang irama EKG-nya itu teratur, kemudian frekuensinya 60 sampai 100 kali per menit. Gelombang P-nya ini nanti kita bisa ukur dari berapa kotak kecilnya, nanti kita konversikan ke detik ya. Nah, kalau gelombang P-nya lebarnya kurang dari 0,12 detik, kita namakan iramanya sinus. Ya, gelombang P harus selalu diikuti oleh QRS kompleks dan T. Ya, itu syaratnya gambaran EKG kita namakan itu adalah irama sinus. Interval PR-nya ya sekitar 0,12 sampai 0,20 detik. Gelombang QRS-nya di sini antara 0,06 sampai 0,12 detik. Tapi biasanya sebagai acuan untuk menentukan apakah irama jantung atau gambaran EKG tersebut sinus rhythm atau tidak, acuan yang pertama adalah apakah gelombang P-nya diikuti oleh QRS kompleks. Ini kan gelombang P ya, ini QRS kompleks, ini adalah gelombang T. Nah, kemudian kita lihat kecepatannya. Kecepatannya kita tinggal hitung ya dari ini kotak ini. Kalau kita menggunakan kotak besar 300 dibagi jumlah kotak besar. Kalau kita menggunakan kotak kecil berarti 1.500 dibagi jumlah kotak kecil untuk menentukan berapa frekuensinya. Dikatakan normal kalau frekuensinya
60 sampai 100. Kalau kurang dari 60 kita namakan sinus bradikardia. Kalau di atas 100 sampai 150 kita namakan adalah sinus takikardia. Walaupun misalnya ininya teratur, gelombang P diikuti oleh QRS kompleks. Tapi kalau frekuensinya tidak antara 60 sampai 100 kali, ini jadi berubah ya. Ini satu-satu kita bahas ya. Ini namakan irama sinus bradikardia. Kita namakan sinus karena ini gelombang P selalu mengikuti QRS kompleks dan ini adalah gelombang T ya. P QRS kompleks ini gelombang T. P QRS kompleks ini gelombang T. Nah, untuk menentukan teratur atau tidak, boleh nanti kita ambil misalnya kertas si EKG-nya yang kosongnya ya, yang tidak ada irama jantungnya. Untuk kita ngukur atau pakai kertas biasa juga sama. Ini ke sini sama ini ke sini sama enggak? Semua sama enggak? Kalau sama jaraknya artinya iramanya adalah teratur. Nah, untuk menentukan apakah bradikardia ataukah normal ataukah takikardia, tinggal kita ngitung kotak besarnya ada berapa. 300 dibagi jumlah kotak besar ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 6 ya kalau digabung. Berarti 300 dibagi 6 itu adalah 50. 50 itu termasuk kurang dari 60 sehingga kita namakan ini adalah irama sinus bradikardia ya. Itu untuk menentukannya. Sekarang ini adalah sinus takikardia. Sebagai syarat untuk melihat apakah sinus atau tidak, lihat. Ini gelombang P QRS kompleks. Ini gelombang T-nya. Ini gelombang P QRS kompleks. Ini gelombang T-nya. Ya, selalu P diikuti oleh QRS kompleks. Ya, selalu dia mempunyai suatu hubungan antara P dengan QRS kompleks. Sehingga kita namakan ini adalah irama sinus. Nah, untuk menentukan apakah sinus ritem, apakah bradikardi ataupun takikardi, tinggal kita ngitung berapa kotak besarnya. Ini kalau dilihat adalah 1, 2, 2,5 ya kotak besarnya. Berarti 300 dibagi 2,5 sekitar 150 ya. Nah, kalau si irama jantungnya antara lebih dari 100 sampai 150 kali per menit, kita namakan itu adalah sinus takikardia ya. Jadi takikardia itu ada batasannya karena di atas 150 menit, 150 kali per menit ini bukan takikardia lagi, biasanya sudah ventricle takikardi ya. Gelombang P selalu mengikuti QRS kompleks ya, itu ciri-ciri dari sinus takikardi. Nah, ini dinamakan sinus aritmia. Apa? Kenapa ini disebut sinus? Coba lihat. Ini gelombang P-nya. Ini QRS kompleksnya. Ini gelombang T-nya. Selalu kan ada P, ada QRS kompleks, ada gelombang T-nya. Cuman, coba sekarang kita ukur antara R ke R. Ya, antara gelombang EKG 1 ke gelombang yang lainnya. Nah, kita ukur ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sama atau enggak. Kalau beda, kita namakan itu adalah sinus aritmia. Artinya adalah iramanya tidak teratur, tapi frekuensinya harus 60 sampai 100 ya kalau kita namakan ini adalah sinus ya. P-nya selalu diikuti oleh QRS kompleks ya. Paham kenapa dinamakan sinus aritmia? Karena iramanya tidak teratur ya. Coba hitungnya di sini 1, 2, 3, 4 setengah. 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Kan ini tidak sama antara gelombang ini sama yang sebelahnya. Sehingga kita namakan ini adalah sinus aritmia. Sinus arrest. Apa itu sinus arrest? Sinus arrest itu, ini kan ada sinusnya ya. Berarti harus ada P diikuti oleh QRS kompleks. Ini ada gelombang P ikuti QRS kompleks. P ikuti QRS kompleks. Ini ada suatu episode di mana irama jantungnya ada yang hilang. Di sini lihat ada yang hilang ya. Nah, makanya kita namakan ini adalah sinus arrest ya. Teratur tapi kecuali tiba-tiba ada 1 atau 2 yang menghilang ya. Biasanya irama EKG pada sinus arrest frekuensinya bisa di atas 100 sampai 150 kali per menit. Tapi selalu P diikuti dengan QRS kompleks ya. Kadang ini disebut tidak menyebabkan kelipatan ya, tidak selalu.
Ini dua kalian misalnya dari sini ininya yang hilang, kadang melebihi ya. Jadi tidak selalu bersifat kelipatan yang sinus res. Ini kemudian sinus blok. Kalau sinus res kan langsung menghilang ya. Kalau sinus blok tiba-tiba dia ada lagi ya. Ini coba lihat di sini. Ini kan iramanya tidak teratur. Jadi di sini ada yang hilang. Nah, kemudian masuk lagi irama jantungnya teratur lagi. Nah, kita namakan ini adalah sinus blok. Jadi ada hambatan pada saat penghantaran arus listrik pada bagian jantungnya ya. Ini bedanya ya sinus res sama sinus blok. Coba bedain. Kalau ini kan sinus res ini setelah ada irama jantung kemudian dia flat ya. Tapi kalau sinus blok nah, ini ada kan? Ini normal ya. Nah, tiba-tiba dia menghilang, kemudian normal kembali. Ini perbedaan sinus res sama sinus blok ya. Ini arterial flutter, aritmia. Tapi aritmianya yang tidak mengancam nyawa ya, yang mengancam nyawa itu kan ventricle tachycardia sama ventricle fibrilisasi. Nah, arterial flutter ini biasanya bisa teratur, ini kalau ini lihat teratur ya. Nah, tadi kan pada saat kita menentukan aritmianya, kita lihat QRS-nya ya, QRS-nya apakah reguler atau tidak reguler. Kalau tidak reguler tadi bisa jadi masuknya ke arterial flutter, arterial fibrilisasi, ventricle tachycardia ataupun AP block. Nah, di sini lihat QRS-nya di sini kan tidak teratur. Ada yang di sini mah rada lebar, tapi sudah masuk ke sini dia mulai lebih menyempit ya. Nah, kita namakan ini irama jantungnya adalah arterial flutter. Tapi arterial flutter itu bukan termasuk yang keempat yang bisa mengancam nyawa kalau tidak secepatnya ditangani. Tapi tetap ini juga harus ditangani. Cuman yang paling bahaya itu yang tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Bentuknya seperti gigi gergaji. Gelombang P dapat dihitung dengan PQRS-nya bisa 2:1 ya atau 3:1. Jadi P-nya banyak dibandingkan dengan gelombang QRS-nya ya. Gelombang QRS-nya mah bisa normal ini ada, tapi gelombang P-nya bisa melebihi, bisa dari QRS kompleks itu bisa menjadi 2 atau sampai menjadi 3 ya. Yang QRS nama 1, tapi gelombang P-nya mah bisa 2 atau bisa sampai 3. Kita namakan ini adalah arterial flutter. Kemudian ini salah satu irama jantung juga sama sih sebenarnya, tapi ini tidak sampai, bukan tidak, ini juga sama bahaya, tapi tidak sebahaya yang 4 tadi yang sudah Ibu bahas. Ini paling banyak kasus pasien datang ke rumah sakit, ternyata dia pada saat dilakukan pemeriksaan EKG mengalami supraventricular tachycardia atau kita singkat SVT ya. Nah, untuk SVT itu kalau kita lihat iramanya teratur. Nah, cuman dia takikardi, hitungnya sama ya. Dia berapa kotak besarnya kalau kita lihat di sini 1,5 ya. Ini digabungkan sama ini di 1,5. 300 dibagi 1,5 ya melebihi dari 150 ya. Jadi antara 150 sampai 250. Kalau tadi kalau masih 150 ke bawah, di atas 100 sampai 150 kita namakan sinus takikardi. Tapi karena ini sudah melebihi dari 150 sampai 250, kita namakan ini adalah supraventricular takikardi. Tapi iramanya bersifat teratur ya. Gelombang P-nya sukar dilihat karena bersatu dengan gelombang T ya. Coba lihat di sini. Kan nggak bisa dibedakan ini gelombang P-nya. Ini barengan sama gelombang T ya. Tapi kalau QRS kompleksnya mah normal ada. Cuman gelombang P sama gelombang T itu bersatu ya. Ini untuk yang supraventricular tachycardia. Nah, supraventricular tachycardia itu iramanya berasal dari di atas ventricle, jadi bukan dari S anode. Kan normalnya masih irama jantung, impuls listrik itu harus berasal dari S anode. Ini si irama jantung mencetuskannya di atas ventricle dan termasuk sinus takikardia. Tapi
Kalau kecepatannya lebih dari 150, ini sudah masuknya ke arah supraventrikular ya. Bisa bentuknya arteria flutter ataupun arterial fibrilisasi. Nah, konsekuensi dari SPT ini, karena SPT ini berarti si ventricle-nya itu kontraksinya itu lebih cepat. Nah, dampaknya apa kalau kontraksinya lebih cepat? Ya, si jantungnya itu berdenyut, palpitasi berdenyut terus-menerus ya. Ini akan mengakibatkan darah yang masuk ke ruang jantung tersebut akan lebih sedikit kan dengan kondisi SPT ini ya, sehingga akan mengakibatkan menurunnya cardiac output. Nah, secepatnya biasanya orang dengan SPT ini harus masuk harus diobservasi dengan monitor. Kadang harus masuk ke ruang ICU khusus untuk kardiovaskuler ya. Karena ini akibat karena dampaknya dari SPT ini bisa menurunkan cardiac output ya. Kalau menurunnya cardiac output ya berarti aliran darah yang disemburkan oleh jantung ke seluruh tubuh itu berkurang. Yang harusnya misalnya 100 liter ini hanya misalnya 50%-nya atau 75%-nya ya. Jadi bisa mengurangi aliran darah menuju ke bagian tubuh yang lainnya. Ini dampak dari SPT ya. Jadi mengakibatkan penurunan diastol, dari penurunan diastol itu bisa berdampak ke arah menurunkan cardiac output. Ini adalah aritmia yang bisa mengancam nyawa yang sudah Ibu jelaskan. Ada 4 aritmia yang mengancam nyawa. Ada ventricle fibrilisasi, ada ventricle tachycardia, ada pulseless electric activity atau PA, ada asystole. Kita bahas satu-satu. Ini adalah ventricle tachycardia. Jadi kalau kita lihat di gambaran EKG-nya seperti gigi ini ya, gigi ikan hiu ya bentuknya. Ini ada ventricle tachycardia monomorfik, ini yang polymorfik ya. Nah, ventricle tachycardia ini si iramanya bisa teratur ya, di sini bisa teratur iramanya, tapi heart rate-nya itu sekitar 100 sampai 250 kali per menit. Jadi kebayang si jantungnya tuh gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk dia berdiastol, sehingga mengakibatkan tadi bahayanya bisa menurunkan cardiac output ya. Gelombang P-nya tidak ada, interval PL-nya tidak ada, gelombang QRS-nya lebar. Nah, ini yang paling bahaya ya yang terjadi. Ini bisa langsung mengakibatkan mengancam nyawa. PT, ventricle tachycardia sama ventricle fibrilisasi itu penanganannya harus dilakukan tindakan DCE shock. Harus pemberian tindakan kejut listrik ya. Jadi tidak hanya observasi, jadi harus ada tindakan. Ini biasanya capek ya. Jadi ada membentuk tim khusus karena ini terus-menerus dipantau dan terus-menerus dilakukan tindakan. Nanti kita lihat, kita bahas bagaimana penata laksanaannya. Tadi ventricle tachycardia ini adalah ventricle fibrilisasi. Nah, ventricle fibrilisasi itu bentuknya seperti gigi gergaji. Kalau ventricle tachycardia bentuknya seperti gigi ikan, ya tajam. Tajamnya runcing ya. Nah, kalau yang ventricle fibrilisasi kalau kita lihat di gambaran EKG-nya bentuknya sama seperti mata gergaji, ya. Ini yang bersifat kasar ventricle fibrilisasinya, ini yang bersifat halus ya. Kita lihat bagaimana karakteristiknya. Nah, untuk ventricle fibrilisasi, si jantung itu berdenyut bisa lebih dari bisa kurang lebih dari 250, kurang dari 350. Jadi bisa lebih cepat dibandingkan yang tadi ventricle tachycardia. Ini bisa mencapai kurang dari 350 kali per menit. Kadang sampai tidak bisa dihitung bagaimana si jantung tersebut berdenyut ya. Gelombang P-nya tidak ada, interval PR-nya tidak ada, QRS-nya lebar dan tidak teratur ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti mata gergaji yang ventricle fibrilisasi. Ini adalah yang PA, pulseless electrical activity. Jadi adanya aktivitas, jadi kalau kita lihat pada monitor, ada aktivitas listrik pada jantungnya, tetapi tidak dapat dideteksi pada pembuluh darah arteri. Ya. Nah, tadi kan yang PT tanpa nadi ya, yang berbahayanya. PT tanpa nadi bentuknya seperti ventricle tachycardia bentuknya seperti ini, gigi ikan. Kalau ini seperti hampir menyerupai seperti irama sinus ritem ya.
Jadi ini tidak runcing terus menerus ya. Jadi ada isoelektrisnya. Nah, cuman pada saat kita cek pada nadinya tidak terdeteksi. Tapi kalau kita lihat di monitor ini terlihat adanya aktivitas listrik. Kita namakan kondisi ini adalah pulseless electrical activity. Kemudian selain PEA, selain PEA ada yang namanya asistol ya. Nah, ini sama ya penjelasannya seperti tadi. Nah, kalau yang asistol gambarnya flat. Jadi kalau di sinetron mah ini datar aja ya. Terus kemudian kita raba juga si nadinya tidak teraba. Tapi kita hati-hati ya, jangan sampai langsung mendiagnosa asistol bisiwe si elektrodanya tuh ternyata tidak tersambung. Jadi kita cek dulu untuk menentukan apakah itu PA ataupun asistol. Cek dulu kelengkapan elektrodanya terpasang atau tidak. Kalau terpasang, kalau misalnya dilihat di irama si monitornya ada irama jantungnya, kita cek nadi. Tidak ada, kita namakan PA. Tapi kalau asistol ini flat, jadi awalnya ada irama jantung, kemudian flat. Pada saat kita cek nadinya tidak ada. Kita namakan itu adalah asistol. Itu adalah 4 gambaran irama jantung yang mengancam nyawa. Irama jantung aritmia yang mengancam nyawa. Sekarang ke arah penata laksanaannya. PT sama PE penata laksananya sama. PEA sama asistol sama. Jadi kita bagi dua ya. Ini untuk penata laksanaan PT ventricle tachycardia sama ventricle fibrilisasi. Kalau yang B nanti adalah penata laksanaan untuk yang PA sama yang asistol. Yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan ada pasien yang mengalami PT ataupun PEP, pastikan dulu ABC-nya. Ada masalah nggak di airway, breathing, dan sirkulasi. Sambil kita menyiapkan alat BPIP ya. Lihat di monitor ada nggak irama PT ataupun PEP-nya. Mulai pada saat kita akan melakukan BPIP, misalnya iramanya tetap PT ataupun PF, berarti kita siap-siap untuk mendepip pasiennya. Awal kita mendepip adalah 200 joule dulu, jangan langsung tinggi ya. Jadi awal kita 200 joule dulu. Nah, kita lihat setelah di 200 joule, misalnya ada perubahan nggak terhadap irama jantungnya. Kalau tidak ada perubahan, masih ventricle tachycardia ataupun masih ventricle fibrilisasi, kita naikkan dosisnya menjadi 300 joule. Kita coba ya, kita tembak 300 joule, ada perbaikan atau tidak. Masih tetap kondisinya adalah ventricle tachycardia ataupun VF, kita naikkan sampai 360 joule. Nah, kalau sudah 3 kali depip ternyata hasilnya masih tetap, berarti kita harus, ini artinya bersifat persisten. Jadi tidak cukup hanya dilakukan depip. Ada pemberian obat-obatan. Ya, pemberian obat-obatannya apa saja? Nah, selagi kita akan menyiapkan untuk pemberian obat-obatan, kita jadi nanti tim ya tidak bisa hanya satu orang. Ada seseorang yang melakukan tindakan BHD. Kemudian ada satu orang lagi untuk melakukan intubasi. Pasang IV line ya untuk memasukkan obat. Nah, obat yang dimasukkan itu adalah adrenalin. 1 mg dulu. Jangan dulu dosis tinggi, 1 mg dulu, sama kayak tadi pada saat kita mendepip. Depip kan dimulai dari dosis rendah dulu. Obat adrenalin juga sama. Kita berikan 1 mg secara intravena. Nah, bila dikasih obat ternyata masih tidak ada respon, depip ulang lagi 360 joule. Setelah 360 joule BHD ya, BHD. Jadi BHD itu setelah beres di depip BHD. Ada satu tim lagi untuk melakukan BHD. Belum ada respon, tingkatkan adrenalinnya. Yang tadi adalah 1 mg, sekarang menjadi 3 mg. Ya, depip lagi 360 joule. Kemudian setelah beres depip, kita lakukan BHD, tidak ada respon. Berikan adrenalin, tambahkan sekarang menjadi 5 mg. Ya, depip ulang lagi 306 joule. BHD selalu seperti itu. Jadi tindakannya adalah obat, depip, obat, depip, obat. Ya. Kemudian setelah sampai 5 mg, yang tadi kan sampai 5 mg ya si adrenalinnya,
Nah, kita berikan lidokain 1 mg per kilo berat badan sama sodium bikarbonat. Kemudian lakukan DPIP ya setelah setengah menit atau sampai 1 menit setelah DPIP ya. Kita berikan berikan DPIP setelah pemberian obat. Nah, pokoknya urutannya DPIP, obat, DPIP, obat, DPIP, obat ya. Kalau selama 20 sampai 30 menit ternyata tidak ada respon, berarti tindakan bisa dihentikan ya, karena sudah mulai muncul tanda-tanda kematian yang jelas, sudah muncul tanda-tanda kematian biologis, jadi tindakan percuma ya. Itu untuk alur tindakan atau algoritma tindakan untuk penata laksanaan ventricle takikardi sama ventricle fibrilisasi. Jadi ada pemberian DPIP, pemberian obat ya, pemberian obatnya secara bertahap, DPIP-nya juga sama secara bertahap sambil menunggu pemberian obat BHD dulu. Kalau tidak ada respon, pemberian dosis obatnya dinaikkan, kemudian BHD, DPIP. Itu diulang-ulang. DPIP, obat, DPIP, obat, DPIP, obat. Ya, sampai waktunya biasanya tiap rumah sakit punya ketetapan masing-masing berapa lama prosedur itu dilaksanakan. Bisa sekitar antara 20 sampai 30 menit. Kalau tidak ada respon lebih dari 30 menit berarti sudah si pasien tidak bisa ditolong lagi. Dan biasanya sudah muncul tanda-tanda kematian biologis pada si pasien. Nah, ini adalah untuk penata laksanaan sistol ataupun PA tadi ya. Jadi kalau PA masih ada aktivitas listriknya di monitor, tapi pada saat kita cek nadinya tidak ada. Kalau asistol di monitor juga sudah flat, tidak ada irama jantungnya. Kemudian kita raba nadinya juga sudah negatif. Yang kita lakukan adalah CPR atau lakukan bantuan hidup dasar. Secepatnya intubasi segera, pasang IV line. Jadi selain dilakukan BHD, diberikan obat juga ya. Obatnya yang pertama itu adalah pemberian adrenalin. Atau kita pertimbangkan memasang transkutan pacing. Nanti kalian bisa lihat seperti apa tindakan transkutan pacing ya. Biasanya itu dilakukan di luar negeri. Pemberian obatnya itu adalah adrenalin dulu sebanyak 1 mg secara intravena, dapat diulang 3 mg, 5 mg ya, setiap 3 sampai 5 menit. Jadi 1 mg, 3 mg, kemudian 5 mg. Kemudian selain adrenalin ada pemberian atropin ya. Bila ada bradikardia, bila si detak jantungnya itu melambat, diberikan obat atropin ya. Nah, setiap 3 sampai 5 menit sampai dosis maksimalnya itu adalah 0,03 sampai 0,04 mg per kilo berat badan. Nah, kalau untuk yang asistol sama yang PA itu tidak dilakukan defibrilisasi. Kalau yang PP sama PF kan ada ya BHD-nya. Tapi kalau untuk yang asistol sama PA ini tidak ada DPIP. Jadi tindakannya hanya pemberian RJP sama pemberian obat. Biasanya untuk menstop sesuai dengan ketentuan pihak rumah sakit, biasanya rata-rata sekitar 30 menit. Kalau sudah 30 menit kita melakukan tindakan, tidak ada respon, apalagi si korbannya atau si pasiennya sudah mulai tanda-tanda kematian biologis, tindakan boleh dihentikan. Ya. Ini kalau ingin melihat bagaimana tindakan transkutan, atau nanti dilihat di sini di itu aja ya. Apa Ibu share ini kayaknya linknya nggak bisa dibuka ya. Ini untuk pembelajaran tentang aritmia, bagaimana bisa dipahami? Insya Allah Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu. Mangga, mumpung kita masih ada waktu, kalau ada hal yang masih belum dipahami, boleh kita didiskusikan. Cukup? Cukup dipahami, Bu. Cukup dipahami. Oke, kalau misalnya sudah dipahami. Cukup, tidak ada pertanyaan? Allah Bu, cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk pertemuan sekarang Ibu tutup ya.
Kalau nggak salah untuk materi di Gadar ini Ibu sudah habis ya? Ibu tidak ada pertemuan lagi ya? Takutnya Ibu Iya, lupa. Sudah ya? Berarti di kelas Sudah, ini adalah pertemuan terakhir ya? Iya, Bu. Oke, nanti untuk materinya Ibu share lewat GCR. Ibu tutup ya untuk pertemuan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.